Selamat siang, Lur. Kita kedatangan satu unit amplifier lagi. Amplifier korban daripada banjir. Jadi kondisinya seperti ini. Setelah saya buka, ternyata lumayan ya, lumayan udah parah ataupun kotor. Ini korban dari banjir, Lur. Jadi di sini ampli ini udah rusak. Katanya kemarin dicoba oleh yang punya itu nggak bisa bunyi lagi. Oke, kita akan coba bersihkan, kita restorasi ulang, kita rakit ulang lagi. Ini akan saya bersihkan, saya bongkar dulu semua ya. Saya akan bongkar dulu, kita coba nanti setelah bersih dan kita ganti spare-part yang rusak. Kita akan coba ya. Ini trafonya udah karatan ya, karena udah ada sekitar 2 bulan baru ini diantar ke saya. Jadi untuk kondisi amplinya seperti ini. Ini ampli model jadul merek Fuji Electric yang sudah dirakit ulang. Jadi mesinnya dia menggunakan baja 600 PS atau mungkin ini 600 watt ya. 600 watt stereo. Jadi ini bukan mesin aslinya. Ini mesin rakitan ataupun mesin mesin custom ya. Ini bukan mesin bawaan lagi. Oke, kita akan bersihkan dulu. Kita akan bersihkan, kita bongkar semua. Nanti kita ganti semua kabel-kabel. Yang penting kita cek dulu satu persatu dari trafo ini apakah ini masih berfungsi atau tidak. Nanti kita beralih ke sini. Oke, saya akan bongkar. Nanti sekalian nanti saya akan memasang modul Bluetooth-nya. Ini penambahan untuk modul Bluetooth. Nanti saya akan pasang di sini karena yang punya minta dipasangkan pakai modul Bluetooth. Jadi saya akan pasang di sini untuk modul Bluetooth-nya. Oke, kita akan bongkar. Oke, jadi kondisi mesinnya seperti ini guys. Kondisi mesin seperti ini udah kotor ya. Ini kondisi mesinnya kotor. Ini sangat kotor.
Ini penyebabnya karena dia tergenang air. Wah, ini di sini uh, untuk solderan TR ini ada yang tidak disolder. Solderan TR finalnya ini kalau kalian bisa lihat di sini tidak ada kena solder. Ini kayaknya udah bekas di apa ya? Udah bekas dibongkar ataupun di servis tanggung. Jadi kondisinya seperti ini. Ini sangat kotor. Mudah-mudahan ini masih bisa diperbaiki. Mudah-mudahan ini masih bisa diperbaiki. Ini sangat parah ya. Lumayan parah ini. Oke. Ini kipasnya. Oke, ini trafo. Ini untuk trafonya. Ini trafo 5 ampere kecil ya. 5 ampere kecil atau 5 ampere bencong. Semoga trafo ini masih bisa digunakan. Oke lor, saya akan bersihkan dulu ya. Untuk videonya saya skip dulu. Nanti setelah selesai dan sekalian untuk perakitan nanti saya akan lanjut lagi. Saya akan bersihkan dulu ini karena video nanti terlalu panjang. Jadi saya akan skip. Tetap stay tune ya. Oke lor, ini sudah selesai saya bersihkan. Untuk kit amplinya udah saya bersihkan juga. Ini sudah lumayan bersih.
tidak sama seperti yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk rakit ulang ataupun kita ganti yang komponen yang sudah rusak. Oke, di sini saya menambahkan ataupun mengganti menambahkan soket speaker yang ini yang soket yang baru, karena ini sebelumnya tidak ada. Nah, dia memakai yang ini, jadi ini udah berkarat, takutnya nanti nggak maksimal untuk suara yang dikeluarkan dari powernya ke speakernya. Jadi saya ganti yang memakai model seperti ini. Dan untuk trafonya kita akan pasang ini setelah kita bersihkan. Ini trafo sudah saya cek, ternyata trafonya masih bagus. Ini merek Sunlin ataupun Sunken 3 ampere 5 ampere kecil ya, 5 ampere kecil. Kita akan pakai voltase di 24 volt CT. Oke, saya akan solder dulu, taruh dulu untuk kabel-kabelnya. Sekarang kita akan pasang untuk kitnya, tapi terlebih dahulu saya akan cek dulu untuk TR ini semuanya. Ini untuk TR yang di sini sudah saya cabut, dan ini juga sudah saya cabut juga karena ini kakinya patah. Ini otomatis sudah rusak, dan ini akan saya ganti. Mana yang rusak nanti akan saya ganti. Kita akan tes dulu. Pertama, TR final kita cek satu persatu. Ini untuk PNP-nya. Untuk PNP-nya ini masih bagus ya. Ini PNP. Ini masih bagus. Dan untuk yang ini rusak, ini otomatis rusak. Oke, ini bagus. Ini bagus. Oke, itu bagus. Oke. Untuk TR final semuanya dalam keadaan baik. Yang ini ya, yang ini masih oke, tapi yang 3 ini kita akan ganti. Yang PNP dan NPN nya 2 ini akan saya ganti dengan TR yang baru. Di sini saya sudah menyiapkan untuk komponen. Ini stok saya masih ada.
saya akan ganti yang B2 B827 ini akan saya ganti dengan Toshiba A1941 ya, itu sama-sama PNP. Dan untuk C5198 ini akan saya ganti, ini juga akan saya ganti juga. Oke lor, kita akan lepaskan. Saya akan ganti yang B827, saya ganti dengan Toshiba. Ini Toshiba A1941 yang PNP nya. Dan yang untuk NPN nya ada 2. Oke, ini akan saya ganti. Pertama kita akan pasang yang untuk A1941 dulu. Oke lur, untuk TR sudah saya pasang. Ini udah selesai saya solder. Jadi sekarang kita tinggal pasang tone control dan pasang untuk jalur power supply nya kita pasang. Untuk bagian driver yang sebelah ini tadi sudah saya cek ya, ini dalam keadaan bagus. Tapi untuk sebelah sini tadi memang dalam keadaan bagus. Cuma nanti hasilnya kita lihat apakah memang di bagian drivernya ada bermasalah. Nanti kita akan testing setelah ini selesai semua. Oke, kita akan pasang Oke lur, ini untuk kabel udah sekalian saya pasang untuk menghemat durasi video. Ini kabel speaker untuk L nya, ini kabel speaker untuk R nya, dan ini untuk ground speaker. Kita akan pasang untuk tone control langsung ke sini. Saya akan bautkan ini dulu ke sini ya, supaya tone control nanti kita akan pasang. Oke lur, saya akan pasang tone control. Tapi terlebih dahulu kita pasang ini ya, ini seperti ini, kita pasang dulu seperti ini. Saya akan bautkan sekalian. Untuk tone control ini sudah saya rombak seperti ini. Untuk potensionya semua udah saya rombak biar gampang untuk pemasangan. Ini nanti langsung saya pasangkan. Dan sekalian untuk lubang MP3 Bluetoothnya sudah saya lubangi, sudah saya sediakan ya. Ini nanti tinggal pasang untuk MP3 Bluetooth supaya lebih keren, karena itu permintaan dari si pelanggan. Ini akan saya pasang dulu untuk tone controlnya ke lubang-lubangnya ini. Oke, saya akan
pasang tone control. Ini untuk kabel power supply dari trafo udah saya pasang ya. Yang untuk CT24 nya ini sudah saya pasang sekalian. Jadi sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk tone control di area sini. Kita akan pasang tone control daerah sini. Untuk potensionya kita akan pasang. Kita akan sesuaikan dengan posisi tone control. Oke, videonya saya skip dulu ya teman-teman, jadi biar tidak terlalu panjang kali. Oke lor, untuk tone control sudah terpasang, sudah pasangnya seperti ini. Kita tinggal pasang kabel speaker. Ini akan kita pasang untuk kabel R nya, kita pasang ke bawah. Jadi di sini saya sudah pasang untuk kabel input daripada powernya, dan kabel input untuk musik ini untuk tone control udah saya pasang ya lur. Mungkin teman-teman kalau mau masang ini mungkin sudah tahu, nggak harus saya tunjukkan cara pemasangannya. Jadi saya hanya meringkas saja, hanya untuk sebagai referensi bagi para ini. Setelah saya baut, penampakannya seperti ini. Untuk kabel head input dari musik ini akan saya masukkan ke Oke, saya akan pasang untuk modul MP3 nya. Kita pasang, tampilannya seperti ini. Oke, saya akan skip dulu videonya guys, karena videonya nanti terlalu kepanjangan ya. Saya skip dulu. Belor, di sini ada sedikit perubahan. Jadi untuk kit power baja 600 tadi itu tidak jadi saya pasang karena permintaan dari si pemilik, karena ini mau dipasang ke tempat yang lain. Nah, sebagai penggantinya saya pasang yang untuk kit OCL mono dikali 2 saya jadikan menjadi stereo. Ini sebagai pengganti dari kit baja 600 nya. Jadi yang akan kita fungsikan yang ini, dan yang ini nanti katanya mau dipasang di ampli yang lain. Oke, ini sudah saya pasang karena videonya saya skip biar nggak terlalu panjang. Jadi ini saya pindahkan ke heatsink bawaannya, dan ini sudah saya lepas, dan elko nya pun sudah saya ambil ya, karena saya memakai elko yang dari sini untuk power supply yang ke sini. Oke, di sini kita akan pasang untuk powernya.
Untuk power supply-nya saya pasang seperti ini. Di sini saya memakai tegangan AC di 18 volt. Karena kitnya itu maksimal dia 25 volt, jadi saya cari titik amannya di 18 volt. Yang sebelumnya tadi di kit baja itu memakai tegangan AC 24 volt. Jadi ini lebih rendah untuk tegangan masuknya. Jadi untuk titik aman saya memakai tegangan 18 volt dari trafo. Oke, saya akan rangkai. Kita pasang ke jalur positif daripada kit ampli OCL-nya. Di sini ada tanda positif dan di sini juga ada tanda positif. Ini negatif dan ini juga negatif. Jadi kita pasang sesuai dengan polaritas yang tertera. Oke, saya akan solderkan ke sini dulu. Silahkan diikuti teman-teman dengan hati-hati ya, karena dalam pemasangan tegangan power supply ampli ini kadang dianggap sepele. Oke, saya akan pasang untuk tegangannya. Saya akan solder tegangan positif di jalur yang ini. Oke. Lalu untuk tegangan negatifnya yang daripada power supply ini negatif, masuk ke tegangan negatif kit power amplinya. Jadi tegangan negatifnya itu berada di sini. Oke. Saya akan solderkan ke sini. Ini adalah tegangan negatif. Input dari tone control, maksudnya output dari tone control masuk ke input power amplinya. Selanjutnya kita akan pasang untuk speaker. Pertama-tama speaker kita pasang yang untuk groundnya. Ini adalah ground speaker. Ground speaker kita pasang ke ground ataupun ke CT bisa, itu sama. Ground speaker kita pasang ke speaker. Kita masuk ke out speaker yang bagian L. Kita lihat di sini ada tulisan SP ataupun speaker. Kita solderkan ke bagian ini. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita akan uji coba. Mudah-mudahan untuk kit power ini berjalan dengan sempurna. Kita akan pasang untuk speaker. Untuk kabel speaker yang ini sudah saya pasang ke sini. Oke, untuk modul Bluetooth ini udah terpasang. Modul Bluetooth sudah terpasang. Pasang. Sekarang kita akan tekan untuk tombol. Semoga ampli ini berfungsi dengan baik. Saya akan tekan untuk tombol on-nya. Oke, untuk modul Bluetooth sudah nyala.
ini untuk speakernya kita pasang dulu. Oke, untuk speaker bersih, no noise. Ini bersih ya, no noise. Oke, sekarang kita akan coba memutar musik. Kita akan putar untuk musik. Oke, untuk musiknya udah terhubung ke MP3. Kita akan coba putar lagu. Kita pasang lagu. Kita angkat volume. Kita naikkan untuk volume, kita naikkan. Bersama denganku, aku bukan yang dulu, yang pernah mengagumimu. Kembalilah saja sayang, kau pada dirinya. Hapus saja kisah kasih yang pernah ada di sini. Kau tahu mana mungkin diriku melupakan dirimu. Oke, kita akan tes untuk speaker yang sebelah kanan. Oke, sebelah kanan sudah saya pindah. Kita tes. Habis rupiah sudah bicara, cinta pun berubah dusta. Oke, hasilnya sangat bersih guys, sangat bersih ya, no noise ataupun no dengung. Jadi hasilnya itu sangat bersih, walaupun keadaan instalasi perakitannya masih seperti ini, amburadul. Yang jelasnya kita hanya ambil hasilnya, bukan kerapiannya yang diutamakan, tapi hasilnya. Nanti kalau masalah kerapian itu bisa nanti ke belakangan. Yang penting hasilnya sudah murni dan sudah bersih dari noise ataupun dari dengung.
Oke Lur, terima kasih ya. Sampai di sini dulu video kita karena udah kepanjangan untuk video kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pemula. Jangan lupa ya di subscribe, share, dan like untuk video ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing masalah tentang ilmu ataupun pengalaman, kita saling berbagi. Ini nanti akan saya rapikan lagi, akan saya tutup dan akan saya antarkan ke pemiliknya ataupun saya suruh jemput. Oke, terima kasih setelah menonton video ini sampai habis. Semoga sehat-sehat semua. Sampai jumpa di lain hari.